dua poin penting, yaitu yang pertama tentang empati. Kemudian yang kedua menghormati orang tua dan guru. Dari materi tersebut, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Silakan untuk Satria berkelompok dengan Ade sebagai kelompok satu, dan Eji Adriansa bersama Rifki menjadi kelompok dua sebagai kelompok dua. Baik, silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan apa itu empati dan apa itu menghormati orang tua dan guru. Jadi anak-anak, sudah Bapak jelaskan tadi di mana kelompok satu itu membahas tentang empati dan kelompok dua itu membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Nanti satu orang perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Paham? Bapak beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian pergunakan waktu yang Bapak berikan sebaik-baiknya. Maksimalkan diskusi kalian. Nanti satu kelompok per kelompoknya akan Bapak suruh untuk mempresentasikan di depan. Ya, ada kesulitan untuk kelompok pertama. Kelompok kalian membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Jadi poin-poin apa saja yang harus terlihat? Oke, Pak. Materi yang kalian bahas tadi itu mengenai menghormati orang tua dan guru. Jadi di sini silahkan kalian cari apa itu pengertian dari menghormati, mengapa kita harus menghormati, dan apa contoh menghormati orang tua itu seperti apa, dan contoh menghormati guru itu seperti apa contohnya. Baik, bisa dipahami? Oke, silakan untuk kelompok dua dikerjakan, dilanjutkan tugasnya. Di sini kelompok satu, apakah ada kesulitan? Ada apa? Masalah? Tidak ada. Baik, silakan kalian lanjutkan tugasnya, kalian kerjakan, maksimalkan waktu yang sudah tepat. Baiklah anak-anak, waktu kalian sisa 5 menit lagi. Sepanjang ini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Satria. Bahkan saya kami perlu diberikan contoh juga. Ya, silakan kalian sertakan contohnya juga. Mengenai bahasan kalian itu tentang empati. Jadi kalian cari contoh berempati. Apa itu contoh dari sikap berempati? Baik, silakan, bisa dipahami begini. Waktu kalian sudah habis karena sudah 10 menit. Silakan untuk kelompok satu memaparkan hasil diskusinya tentang empati. Oke, baik, perwakilan dari kelompoknya saja. Silakan untuk memaparkan hasil diskusinya kepada Adik untuk menjelaskan pembahasannya mengenai empati. Baik, silakan untuk kelompok pertama. Empati merupakan sifat terpuji Islam, menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menunjukkan sikap empati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Asal kita diperintahkan berempati adalah karena dengan empati kita bisa ikut merasakan kepedihan yang dirasakan orang lain. Sebagai sesama umat Islam diperintahkan saling mencintai, mengasihi dan menyayangi. Karena kita sebagai makhluk sosial yaitu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus sama-sama saling merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir. Baik, sudah dijelaskan oleh kelompok satu mengenai empati.
Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ada apa? Baik, silahkan Eji. Bagaimana cara menimbulkan sikap empati? Baik, untuk kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 2 itu bagaimana cara menimbulkan sikap empati. Untuk kelompok 1 silahkan Bapak beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silahkan. Kepada Eji, cara menimbulkan sikap empati. 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Bagaimana Eji? Apakah dapat dipahami dari penjelasan kelompok 1? Ya, paham. Oke, jadi intinya cara menimbulkan sikap empati yaitu kita harus membiasakan diri kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mengenai pembahasan dari etika tadi, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang empati. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Akhrajahu Bukhari. Artinya hadis tersebut dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan artinya dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang bagian-bagiannya itu saling mengokohkan. Jadi dari hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin yang lain. Seperti apa? Apabila ia bersedih, kita pun merasa bersedih. Apabila ia bergembira, kita turut merasa bergembira. Itulah makna dari empati, sebagaimana hadis dan dalil yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 kita beri plus untuk penyampaian materinya. Silakan kelompok 1. Baik. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Perwakilan saja satu kelompok. Siapa yang ingin memaparkan? Saya, Pak. Oke, baik, silakan Eji untuk maju ke depan. Menghormati adalah sikap patuh dan taat kepada setiap orang. Alasan mengapa kita harus menghormati orang tua adalah karena hal tersebut perintah agama, dan demikian mereka yang melanggar hal ini tentu berdosa. Alasan lainnya adalah karena kedua orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, melahirkan, mendidikan, dan membesarkan kita dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Alasan mengapa kita harus menghormati dan mematuhi guru adalah karena mereka orang tua kita di sekolah. Selain itu, mereka adalah orang yang berjasa mengajarkan kita ilmu, pengetahuan, dan budi pekerti agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Cara menghormati dan mematuhi adalah dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka, tidak meninggikan suara di depan mereka, mematuhi perintah dan larangannya, meringankan beban mereka, menjaga nama baik mereka, membanggakan mereka. Sudah dijelaskan materi tentang menghormati orang tua dan guru oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1, apakah ada yang kurang dimengerti atau ingin bertanya? Silakan. Tidak. Oke, baiklah, tidak ada. Baik, untuk itu terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil pemaparan diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terkait menghormati orang tua dan guru, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa ketika itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Aku ingin berbaiat kepadamu wahai Rasul, dan aku ingin berhijrah bersamamu." Saat itu pemuda tersebut sedang meninggalkan orang tuanya dalam keadaan bersedih karena ingin mengikuti hijrahnya Rasul. Jadi ketika itu juga Rasulullah SAW menjawab, "Pergilah kamu kembali menghadap orang tuamu dan buatlah mereka tertawa
sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Jadi hadis tersebut dapat kita pahami bahwa pentingnya menghormati orang tua. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua, apalagi membuat mereka menangis. Jadinya intinya perlu kita untuk memiliki sikap menghormati kepada kedua orang tua dan kepada guru sebagai orang tua kedua kita di lingkungan pendidikan. Baiklah, telah kita diskusikan mengenai empati dan menghormati kedua orang tua maupun guru. Baik, di sini kepada kelompok 1 dan kelompok 2 saya sangat berterima kasih sekali karena materi yang sudah disampaikan cukup baik, dan harapannya kedepannya kalian terapkan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, kita beri aplaus untuk kelompok kita sama-sama. Diskusi kita sudah berakhir. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.